Latrut 2020 menjadi pramuka cerdas, aktif, dan kreatif. Materi kepramukaan SMS yaitu sandi, morse, dan juga simapura. Sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu artinya rahasia. Karena itu, maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Atau sandi adalah kode rahasia yang diketahui oleh sekelompok orang saja. Intinya, sandi itu adalah sebuah rahasia. Yang pertama yaitu adalah sandi kotak. Sandi kotak itu ada dua, yaitu sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Sandi kotak 1 itu dalam satu kotak ada dua huruf. Huruf pertama itu tanpa titik dan huruf kedua dalam kotak tersebut itu diberi tanda titik. Langsung kepada contohnya saja pada gambar, yaitu pramuka. Huruf P merupakan huruf kedua dalam satu kotak tersebut. Maka kotak P diberi tanda titik. Selanjutnya yaitu sandi kotak 2. Sandi kotak 2 sama dengan sandi kotak 1. Bedanya yaitu sandi kotak 2 dalam satu kotak itu ada 3 huruf. Kalau sandi kotak 1 dalam satu kotak itu ada 2 huruf. Kalau kotak sandi 2 atau sandi kotak 2 itu dalam satu kotak itu ada 3 huruf. Menggunakan titik sama. Ada yang tidak menggunakan titik, ada yang menggunakan 1 titik, dan juga kotak yang menggunakan 2 titik untuk mengartikan. Sandi yang kedua yaitu adalah sandi AND, yaitu sandi yang huruf-hurufnya diletakkan pada kata AND. Contoh, pandu, anda, sanda, yang berarti puasa. Kenapa bisa? Karena dalam satu kata PANDU itu ada kata-kata, ada huruf AND. Berarti yang dipakai adalah P dan U. AND-nya dihapus. Lalu ANDA, Anda. Berarti yang dihapus AND, yang dipakai hanya A. Selanjutnya SANDA. Yang dihapus adalah AND-nya. Berarti yang dipakai adalah S dan A. Maka digabungkan menjadi puasa. Selanjutnya yaitu sandi AN. Kata kuncinya A sama dengan N. Langsung pada contoh, CENZHXN dibaca pramuka. Kita cari C. C sama dengan P, berarti ditulis P. E sama dengan R, ditulis R. N dibaca A, Z dibaca M, H dibaca U, X dibaca K, N dibaca A. Kalau CENZHXN dibaca pramuka. Lalu selanjutnya adalah sandi rumput. Sandi rumput ini menggunakan morse ya. Seperti yang ditertera, kalau rumputnya panjang berarti itu tandanya strip, kalau rumputnya pendek itu berarti titik. Kode morse. Kode morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode morse diciptakan oleh Samuel Morse dan Alfred
file pada tahun 1837. Kode Morse juga digunakan dan dipelajari di dunia kepramukaan atau kepanduan. Dalam dunia kepramukaan, kode Morse disampaikan menggunakan senter atau peluit pramuka. Kode Morse juga dapat disampaikan dengan menggunakan bendera Morse. Dalam penyampaian kode Morse, garis sebagai sinyal panjang dan titik sebagai sinyal pendek. Pada tahun 1838, Samuel Morse dan asistennya Alfred Vail mendemonstrasikan perangkat telegraf dengan menciptakan kode alfabet khusus yang dikenal sebagai kode Morse atau sandi Morse. Pesan telegraf yang berupa Morse dikirim dengan mengetuk kode untuk setiap alfabet huruf dalam bentuk garis sebagai sinyal panjang dan titik sebagai sinyal pendek. Kita bisa lihat yang ada di gambar di bawah ini merupakan alat Morse Maker yang didemonstrasikan oleh Samuel Morse dan asistennya. Dan di samping kanan ini merupakan foto dari Samuel Morse serta alat telegrafnya. Berikut merupakan sandi Morse. Yang pertama yaitu alfabet dalam sandi Morse A, B, C sampai Z. Kemudian ada angka dalam Morse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan kembali ke 0 lagi. Sama dengan alfabet, dalam keterangan garis sebagai sinyal panjang dan titik sebagai sinyal pendek. Dalam sandi Morse, ketika kita akan memisahkan huruf satu dengan huruf yang lainnya dalam tulisan Morse, kita bisa menggunakan garis miring sebagai tanda pemisah atau jeda dari setiap hurufnya. Selain alfabet dan angka, tanda baca dalam Morse itu juga ada, yaitu titik, koma, titik 2, strip, dan garis miring. Itu juga ada sandi Morse-nya. Selanjutnya yaitu metode pengelompokan sandi Morse. Terdiri dari titik, terdiri dari garis. Dipisahkan sendiri-sendiri, ada yang titik semua, ada yang garis semua. Lalu saling berlawanan. A, titik strip, N, strip titik. Nah, berlawanan. Tuh, bisa dikelompokkan. Selanjutnya tidak ada lawan. Sandwich. Lalu angka. Pengelompokan sandi Morse ada yang berlawanan, ada yang tidak lawan, ada yang titik, ada yang garis semua. Itu bertujuan untuk memudahkan menghafal sandi Morse. Berikut merupakan cara cepat menghafal sandi Morse. Yang pertama yaitu menggunakan Anno Bonaparti coba-coba. Yaitu rumusnya adalah apabila ada huruf hidup, berarti itu ada tanda Morse-nya. Contoh, Anno. Berarti A huruf hidup, O huruf hidup. Setiap huruf hidup O itu diberi tanda strip atau garis. Contohnya Anno. A bukan O, berarti titik. O strip. Bonaparte. BO strip. A titik, A titik, E titik. Berarti B itu strip titik titik titik. Lalu
coba, CO, O, strip, A, titik, O, strip, A, titik. Berarti C itu adalah strip, titik, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu adalah metode Koch untuk cara cepat menghafal Morse, yang artinya setiap turun satu kotak berarti itu ditambahkan. Kalau barisan deretan E itu adalah titik, kalau barisan deretan T itu adalah strip. Penyampaian sandi Morse. Yang pertama menggunakan suara, yaitu dengan peluit atau trompet. Kemudian yang kedua menggunakan simbol. Ketiga menggunakan ketukan jari. Yang keempat menggunakan sinar, menggunakan lampu atau senter. Caranya dengan mengatur panjang pendek durasi lampu menyala. Kemudian menggunakan gerak, yaitu dengan bendera. Dengan cara bendera yang dikibarkan kurang dari 90 derajat dari atas, berarti itu adalah titik atau durasi pendek. Kalau mengibarkan sampai bawah, berarti itu adalah garis atau strip durasi panjang. Kemudian menggunakan tulisan dengan sandi dan kode, salah satunya yaitu adalah sandi rumput. Menggunakan denyut listrik, yaitu menggunakan telegraf. Simapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan fasilitas seadanya, seperti bendera, dayung, batang, bahkan dengan tangan kosong atau dengan sarung tangan. Namun, biasanya yang kita pelajari di kepramukaan adalah menggunakan bendera, dan bendera inilah yang disebut bendera Simapur. Bendera Simapur yang digunakan terdiri dari dua bendera, di mana masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna, dan sebaiknya menggunakan warna yang cerah. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, tetapi yang lazim digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana letak warna merah selalu berada di dekat tangkai bendera. Simapur merupakan perkembangan dari teknologi optik bangsa Kartago dan Romawi kuno, tetapi baru pada tahun 1792, Claude Capet menyempurnakan simbol-simbol atau gerakan-gerakan yang berisi pesan dengan menggunakan bendera. Pada saat itu, Simapur digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan perang maupun informasi lainnya. Simapur bendera lazim digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Claude Capet adalah seorang penemu Prancis yang pada tahun 1792 menunjukkan praktis sistem Simapur yang akhirnya membentang seluruh Prancis. Ini adalah sistem telekomunikasi praktis pertama pada zaman industri, membuat Capet sang maestro telekomunikasi pertama dengan internet mekanis.